Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 18 Juli 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-15. Bersama Saromo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 12, ayat 14 sampai dengan ayat 21. Pada waktu itu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan bermasyarakat, orang yang berkuasa sering diidentikan dengan orang yang menakutkan karena bisa berbuat apa saja. Mengapa demikian? Karena orang yang mempunyai kekuasaan sering tergoda dan jatuh pada kesewenang-wenangan. Hukum bukan lagi digunakan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, tetapi disalahgunakan untuk mencari keuntungannya sendiri. Gambaran seperti ini kemudian dilekatkan pada Allah yang Maha Kuasa. Dengan kuasanya, Allah dilihat sebagai penguasa yang kejam dan menakutkan. Namun, saudara-saudari yang terkasih, Yesus menghadirkan pribadi Allah yang sangat berbeda dengan gambaran orang saat itu. Allah adalah penguasa yang lemah lembut, yang tetap menghendaki kebenaran, tetapi tidak menghukum orang yang bersalah atau berdosa, melainkan menyelamatkannya. Kelemah lembutan dan kebaikan Allah itu dinyatakan dengan sabda, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Orang yang jatuh dalam kesalahan tidak dibinasakannya, tetapi justru direngkuhnya agar selamat. Kekuasaan itu dimiliki bukan untuk menindas orang demi mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, tetapi kekuasaan ilahi adalah untuk menyelamatkan orang lain, terutama mereka yang terancam keselamatannya karena kesalahan dan dosa mereka. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan hidupnya, karena Yesus mengadakan banyak mukjizat yang menguntungkan dan membahagiakan rakyat, maka mayoritas rakyat cenderung mengikuti Yesus serta meninggalkan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi merasa tersaing dan tersingkir, maka mereka bersekongkol untuk menyingkirkan atau membunuh Yesus. Pejabat tinggi yang gila kuasa, kedudukan, dan kehormatan duniawi pada umumnya ketika kurang memperoleh pengikut lalu bertindak licik dengan aneka cara untuk membungkam saingannya. Pendek kata, penguasa atau petinggi merasa terganggu oleh tokoh-tokoh baru yang berpengaruh, maka dengan berbagai cara mereka akan membungkam tokoh-tokoh baru tersebut. Namun saudara yang terkasih, tokoh sejati yang hidup dan berjuang demi kepentingan umum tidak akan takut dan gentar menghadapi aneka tekanan dan ancaman dari para penguasa atau pejabat.
melainkan dengan tenang dan sabar mereka menanggapinya dengan kesiapsediaan atas apapun yang akan terjadi pada dirinya. Mereka akan bersikap seperti Yesus, sebagaimana diramalkan oleh Nabi Yesaya, yaitu tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini kita diajak dan diingatkan bahwa semua umat beriman untuk setia pada penghayatan iman dalam hidup sehari-hari tanpa takut dan gentara. Dengan kata lain, hidup jujur, baik, tidak korupsi, serta berjuang demi kepentingan rakyat banyak, terutama bagi mereka yang miskin, berkekurangan, dan tersingkir. Percayalah bahwa jika kita bersama dan bersatu dengan rakyat, pasti akan berhasil dalam perjuangan. Lantas, kepada para pejabat dan penguasa diingatkan juga untuk senantiasa berpihak pada rakyat, karena kesejahteraan hidup mereka tergantung dari rakyat juga. Ya Tuhan, jadikanlah aku hamba-Mu yang senantiasa menghadirkan kelemah lembutan ketika berhadapan dengan sesama, dan terlebih saat melayani mereka demi kebahagiaan mereka, sebagaimana Engkau telah melakukannya bagiku. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin.